Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para santri, para wali santri, para alumni dimanapun kalian berada, alhamdulillah, mari bersama-sama dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita selalu mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala maunah, barokah dan hidayahnya, sehingga kita sampai saat ini masih diberi kesempatan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan acara rutin bersilaturahmi. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa sekalian, malam hari ini kita akan menyampaikan satu tema, yaitu tentang puasa, Idul Fitri dan silaturahmi. Kita tentu ingin menjadi orang yang suci dari dosa, orang yang bersih dari noda. Keadaan seperti itulah yang akan menghantarkan kita di hari akhir nanti untuk menjadi orang yang beruntung sebagai hamba Allah yang dijauhkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Kehadiran bulan Ramadan dan Idul Fitri adalah peluang untuk memperoleh itu semua. Nabi SAW dalam salah satu hadisnya bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap ridha Allah SWT, akan diampuni segala dosanya yang terdahulu. Apalagi kalau kita bisa mengisi atau menegakkan malam hari di bulan Ramadan dengan berusaha untuk selalu taqarruban ilallahi ta'ala wa khurujan minal ma'siyah. Banyak beribadah, banyak berbuat amal soleh, maka Allah SWT, kata Nabi, akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Secara teoritis, jika kita bisa melakukannya, tentu pada hari raya Idul Fitri nanti kita sudah menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci dari noda dan dosa. Tapi yang dimaksud di sini tentu dosa kita kepada Allah SWT, bukan dosa kita kepada sesama manusia. Allah tidak bisa mengampuni dosa kita kepada sesama manusia. Yang bisa mengampuninya adalah orang yang kita telah berbuat salah kepadanya. Oleh karena itu, supaya kita benar-benar bisa bersih dari dosa, sangat dianjurkan untuk bersilaturahmi, untuk bermaaf-maafan, untuk saling mohon ampun dengan sanak saudara, dengan teman, dengan guru, dengan pihak-pihak lainnya. Lalu bagaimana kita melakukan itu di saat negara kita ini masih dilanda pandemi COVID-19, di mana kita saat ini tahun kedua mengalami yang serupa. Kita dituntut untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita dituntut untuk melakukan physical distancing agar tidak tertular virus corona.
melakukan physical distancing di saat merayakan Hari Raya Idul Fitri, jelas ini sangat sulit, bahkan sangat berat sekali. Kita sudah terbiasa bersilaturahmi dengan tatap muka dan selalu musafahah atau berjabatan tangan. Kalau kita tetap melakukannya, bisa-bisa niat baik kita akan berakibat bencana dan malapetaka. Dalam kita silaturahmi, bersalam-salaman, itu kemungkinan akan terjadinya penularan virus menjadi sangat terbuka. Maka hendaknya kita bisa menjaga diri agar kehadiran Idul Fitri nanti tidak menambah makin terpuruknya bangsa ini ke dalam masalah krisis kesehatan yang berlarut-larut. Itu jelas akan menjadi masalah yang berat bagi kita. Meninggalkan kebiasaan silaturahmi dan musafahah yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan jelas tidak mudah. Tapi kita insya Allah bisa mengatasinya dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Kita bisa kontak dengan orang-orang yang akan kita temui melalui SMS umpamanya, melalui WhatsApp, melalui video call, Facebook, Instagram, Zoom, atau yang lainnya. Itu semua bisa sebagai pengganti silaturahmi kita kepada keluarga, sanak keluarga, teman, guru, handai taulan, dan lain-lain. Keinginan untuk saling memaafkan bisa terpenuhi, sehingga hidup dan kehidupan kita ke depan akan makin tenang dan bahagia. Hidup kita makin dicintai oleh Allah SWT dan akan makin dicintai oleh sesama. Perlu dan penting diperhatikan dan disadari dalam mempergunakan alat-alat untuk berkomunikasi. Kita tetap harus bisa menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalnya kita gunakan untuk memfitnah, bergunjing atau ngerasani, menyebarkan hadisul ifki atau berita bohong, berita hoak, membaca atau melihat hal-hal yang tidak patut menurut ajaran agama. Itu penting diperhatikan dan disadari. Kalau tidak, kita bisa akan terseret lagi ke dalam dosa-dosa baru. Hal yang demikian jelas tidak akan bisa membentuk dan mengantarkan hidup dan kehidupan kita di masa depan menjadi lebih baik. Padahal doa yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini akan diijabah kalau hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, serta hubungan kita dengan diri kita sendiri baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan perlu kita ketahui dan kita sadari bahwa bulan puasa dan Idul Fitri telah membantu dan mengkondisikan kita untuk itu semua. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kehadiran dua peristiwa mulia tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi kita berharap kepada Allah SWT, berdoa mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan yang istimewa ini sehingga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.